Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wasyukurillah kita kedatangan Neng Anggra Putri Tania dari Bandung. Alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita ya. Alhamdulillah bangga sekali. Dan alamatnya di sini adalah di Pondok Pesantren Darul Aitam, Kampung Sukasari, Desa Sukamaju, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi. Oke, kepada seluruh rekan-rekan yang mau bertanya nih, para kiai, kepada Neng Anggra, dipersilahkan, kita akan mulai obras ya gitu ya. Obras aja ya gitu. Ya silahkan yang mau bertanya pada Pak Kiai Abdan, mungkin ada pertanyaan, silahkan. Alhamdulillah, ungkapan terima kasih yang luar biasa kepada Teteh Hajah yang berkesempatan hadir. Nah, ini satu kebahagiaan, keberkahan buat kita semua. Saya sih pengen bertanya kepada Teteh Hajah ya, mengenai masalah Pelabuhan Ratu. Ya, mungkin saya kan asli dari Kalimantan Selatan ya. Dan alhamdulillah ya, emang saat ini kita berada di Pelabuhan Ratu. Kalau boleh tahu tuh sejarah Pelabuhan Ratu itu seperti apa, sehingga kalau diperhatikan luar biasa gitu. Di sini ini banyak luar biasa menyimpan, ya kalau dunia lain mah misteri katanya. Ya kita juga nggak paham gitu. Tapi yang saya perhatikan itu dari segi keagamaannya luar biasa, ataupun dari segi ilmu dunia lainnya juga luar biasa gitu. Nah, menurut pandangan Teteh tuh gimana tuh Pelabuhan Ratu, bagaimana ke depannya, dan juga kami untuk mengembangkan agama di pesantren, gimana bagusnya biar lebih maju, biar tambah berkah. Jadi sebenarnya kalau untuk asal-usul Pelabuhan Ratu ini, awal mulanya dari Kiai Haji Abdul Ishak. Beliau itu hadir di daerah sini sebelum namanya Pelabuhan Ratu ya. Beliau itu hadir mengikuti ilafat yang memang datang kepada beliau untuk bisa datang ke sini. Beliau yang disebut dengan Eyang Gentar Bumi. Nama aslinya Kiai Haji Abdul Ishak. Dan gelar dari yang diturunkan oleh Allah yaitu Syekh Muhammad Abdillah. Jadi beliau pada saat itu memang diberikan ilafat oleh Allah SWT untuk datang ke sini. Kan kalau melihat silsilah beliau itu masih keturunan dari Pajajaran, turunan dari Cirebon dan campuran Garut. Dan beliau disuruh untuk mensiarkan agama Islam di daerah sini. Dan pada saat datang ke sini, di situ beliau bertemu dengan sosok ratu yang cantik, yaitu Sayyidah Siti Al-Muamalah, Ibunda Ratu Roro Kidul. Nah, di situ pun juga beliau diberikan ilmu yang sangat luar biasa dalam perihal ilmu agama, perihal duniawi, dan juga perihal ilmu hikmah oleh Ibunda Ratu Roro Kidul. Di satu pelabuhan yang pada saat itu disebut dengan Pelabuhan Syiah. Pelabuhan Syiah itu istana Ratu. Nah, makanya di situ akhirnya Kiai Haji Abdul Ishak itu menamakan pantai ini yaitu Pantai Pelabuhan Ratu. Karena ketemu dengan Ratu. Karena ketemu dengan Ratu Sayyidah Siti Al-Muamalah di Pelabuhan Syiah. Nah, di situ beliau memang ada sejarahnya juga sih ya. Beliau itu memang bertirakat selama 77 malam di pelabuhan tersebut. Dan di hari yang akhir itu diberikan sesuatu yang memang sekarang masih terpendam di dekat makam petilasannya. Salah satu selendang yang diberikan oleh Ibunda Ratu Roro Kidul untuk bisa menjadi ahli hikmah. Nah, kenapa di sini banyak melahirkan kiai-kiai besar yang sukses dalam perihal ilmu agama? Karena memang Kiai Haji Abdul Ishak itu mewariskan ilmu agama kepada santri-santrinya pada saat itu. Dan bisa dikatakan paling banyak santrinya sampai ratusan ribu. Dan salah satunya guru dari Pak Insinyur Raden Soekarno adalah Eyang Gentar Bumi juga.
Jadi Pelabuhan Ratu ini menyimpan banyak misteri dan banyak juga misteri yang masih belum terungkap. Karena bisa dikatakan Pelabuhan Ratu ini adalah istananya Kidul. Istananya Kidul itu memang istana yang paling besar di antara pantai selatan lainnya. Mungkin Parangtritis juga masuk kan ya, pantai selatan. Pangandaran juga masuk pantai selatan. Pamengpeuk juga masuk pantai selatan. Tetapi Pelabuhan Ratu ini disebut istana yang paling besar. Iya, jadi pusatnya gitu. Dan sebenarnya di sini pun juga Pak Insinyur Soekarno pun juga mendapatkan ilapat untuk bisa datang ke sini itu untuk bisa menemui Ibunda Ratu Roro Kidul dan juga Eyang Gentar Bumi. Maaf, ini Eyang Gentar Bumi itu Syekh Raden Gentar Bumi ya? Betul. Kebetulan kan petilasannya itu ada di Pamuyangan sana. Iya. Ya. Apakah yang saya mau tanyakan itu beliau itu meninggalnya di mana, kuburannya di mana yang sesungguhnya gitu? Karena konon kabarnya kalau di sana itu tempat petilasannya beliau. Betul. Terus kebetulan juga Pak Soekarno menyabit Pak Soekarno, kebetulan di sini ada istana Soekarno yang ada di istana Presiden Soekarno di Tenjol Resmi di Citepus ya. Citepus itu. Ini sangat menarik sekali. Pengen tahu gitu di mana sesungguhnya beliau itu dimakamkan gitu. Kalau untuk Eyang Gentar Bumi sebenarnya tidak jauh dari petilasannya. Cirinya hanya batu besar di dekat pepohonan. Itu makamnya. Karena kalau yang saya lihat pada saat itu beliau wafat, memang tidak ada yang mengetahui selain yang mengetahuinya adalah sahabatnya sendiri. Sahabatnya mah tilem ya, tapi kalau Eyang Gentar Buminya wafat. Sahabatnya yang bernama Raden Maulana Ishak juga. Nah, Raden Maulana Ishak itu turunan dari Banten. Yang memang pada saat itu mengetahui Eyang Gentar Bumi itu meninggal dunia setelah Badat Tahajud. Dan akhirnya dimakamkan di tempat itu karena tidak ada siapapun kan, jadi sahabatnya sendiri yang menggali dan akhirnya yang menguburkan. Dikasih satu ciri yaitu batu di dekat pohon besar. Ini sangat menarik sekali. Saya pernah didongengin sama orang tua dulu, kakek saya lah. Jadi Syekh Raden Gentar Bumi itu konon katanya keturunan daripada Kangjeng Dalam Sawidak. Apa benar gitu? Itu yang kesini-sininya ya. Tapi kalau untuk intinya tetap masih dari Pajajaran. Jadi bukan garis lurus kalau dengan Raden Sawidak. Tapi garis miring tuh kayak sepupuan gitu. Terus katanya yang kesini ini dari sana gitu kan, dari Tasikmalaya lah gitu. Kalau kakek saya bilang. Jadi dari sana itu naik balukang kayak bakal bahasa Sunda bilang ya. Naik itu kelapa itu tuh. Apa namanya? Kelapa. Barang gitu. Jadi dua orang itu ke pantai ini Pelabuhan Ratu sampailah di Sukawayana. Sukawayana itu asalnya mungkin apa namanya? Tapi setelah ada beliau-beliau itu dinamakan Sukawayana. Itu katanya singkatan Sukawayana begitu. Ya, Sukawayana itu apa? Suka sudah sampai ke daratan, Wayahna itu harus cari tempat. Maka beliau itu mencari tempat, sampailah di Cikakak katanya gitu. Sampai di Cikakak, beliau ketawa keras. Cakakak gitu kan. Gitu kan. Nah, itu dinamakan Cikakak kata kakek saya. Maka yang di situ itu Syekh Raden Natabrata, maka yang di Pamuyangan Syekh Raden Gentar Bumi. Apa betul gitu? Kalau itu kan bisa dikatakan legenda ya, menurut penuturan nenek moyang dulu gitu. Ya. Tetapi sebenarnya tidak ada sangkut pautnya nama Cikakak dengan legenda yang tadi disebutkan. Kalau untuk nama Raden tersebut itu memang betul, itu sahabatnya. Tapi itu kan tidak wafat, itu tilem. Moksa gitu. Jadi sebenarnya lebih ke sini sih. Kalau untuk keilmuan Eyang Raden Gentar Bumi itu keilmuannya sangat luar biasa karena memang beliau itu mempunyai akidah miswah. Akidah miswah itu yang tercantum di dalam kitab Badawi Misri ya, karya Al-Jurumi, bahwa
Seseorang yang mempunyai akidah miswah itu berarti akan bisa mengetahui isi hati seseorang dan juga bisa mengetahui setengahnya isi hati makhluk yang ada di muka bumi ini. Salah satunya yaitu yang Raden Gentar Bumi. Karena yang saya lihat dari dulu beliau itu membimbing santri-santrinya dengan mengajarkan ajaran-ajaran akidah miswah. Akidah miswah itu kalau di dalam kitab Badawi Misri di dalam bab 29 itu memang tercantum siapapun yang bisa berpuasa pati geni dan mengamalkan la ilaha illallah sebanyak 100.000 kali di setiap 3 hari itu akan mendapatkan ilmu akidah miswah yang jarang dimiliki oleh orang-orang. Kira-kira Kiai jelas ini? Alhamdulillah. Ya, kalau sudah jelas mungkin ini ada pertanyaan? Kalau ini, kalau keturunan ini itu udah dari mana asalnya? Keturunan kita, Mama Kiai Haji Jen orang tua. Soleh. orang tua. Kiai Asep. Mohon. Baik dari ibu, baik dari bapak gitu. Kalau dari bapak sih dilihat masih ada keturunan dari Syekh Maulana Hasanuddin, Banten. Intinya kalau dari Umi masih ada keturunan dari Pamijahan Syekh Abdul Muhyi. Ini bicara inti ya. Bicara inti, berarti. garis lurus. Jadi intinya garis lurus dari ini gitu. Berarti dari bapaknya Pak Kiai dan dari ibunya Pak Kiai yang kebanyakan masih hidup itu jadi apa? Ulama Dari bapaknya. dari dua-duanya. Kalau ya. Kalau itu Mama Hasan Marzuki itu dari asalnya dari Mama Hasan Binti? Marzuki yang ada di Binnya bin. Mama Mbah Jainur Rahim. Mas Zainul Rahim. Campuran dari Muhammad Cirebon, Jainur Rahim. Cirebon ya. ya Kesultanan Cirebon. Cirebon Sunan Gunung Jati. Iya. Iya. Jadi ceritanya keturunan kami ini memang ada yang mengatakan gitu kan dari Mama Kiai Zainur Rahim yang meninggalnya di Mekah. Yang konon kabarnya keilmuannya sangat diakui lah di seluruh antara jagat Nusantara ataupun di luar negeri gitu kan. Bahkan kalau mau ke Mekah aja katanya cukup ngantarnya ke pintu gitu kan. Itu nanti ngejemputnya ke pintu kan, aneh gitu kan. Tapi kalau udah dijemput pasti bawa kurma yang dimana kurma itu masih keadaan baru metik gitu ya. Kalau sekarang ini mungkin bisa aja gitu kan rekayasa. Tapi kalau dulu kan mana ada pohon kurma di kita kan. Betul. Kalau sekarang banyak lah gitu kan seperti itu. Nah, jadi beliau itu meninggal di sana karena kata beliau kalau saya udah 7 kali ke haji maka saya meninggalnya di sana. Nah ini juga pengen tahu gitu ya sosok beliau itu sebenarnya bagaimana gitu kan. Karena konon kabarnya yaitu bapaknya itu seorang ulama juga dan keturunannya dari mana gitu. Ada yang menerangkan keturunannya itu masih keturunan Habaib. Apa benar gitu. Dan marganya itu Al-Kaf katanya gitu. Bagaimana? Insya Allah benar kalau memang masih keturunan dari Kesultanan Cirebon. Karena kan Kanjeng Sunan Gunung Jati juga kalau misalkan kita lihat ya, juriah ke atasnya itu memang keturunan Habaib. Oke, udah jelas ya yang tadi ya Ki ya. Sekarang siapa ya yang mau bertanya lagi? Barangkali ini Ustazah Tuti Alawiyah. Kalau mau bertanya silahkan. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Ingin bertanya kepada Teteh Hajah mengenai salah satu kitab yang saya pernah dengar namanya kitab Asbabun Nuzul karangan Syekh Imam Badawi. Saya mau tanya itu kitab menjelaskan tentang apa gitu. Terima kasih. Sama-sama. Jadi kalau untuk kitab tersebut itu kan karya dari Syekh Imam Mahdawi ya. Kitab tersebut itu sebenarnya sangat penting kita pelajari dan kita kuasai. Karena kita sebagai manusia yang memang hidup di muka bumi ini sangat perlu tentang masalah keimanan dan juga tawakal. Nah, di dalam kitab Asbabun Nuzul di situ tercantum bahwa setiap manusia itu butuh dengan yang namanya kebaikan. Nah, kebaikan yang seperti apa yang harus kita lakukan selama kita masih hidup?
yaitu kebaikan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Terus kedua juga di situ kita harus baik kepada sesama. Dan di situ pun juga kita harus bisa mencari rezeki yang bisa mengantarkan kita mendapatkan pahala yang sangat besar dan banyak di akhirat. Caranya dengan seperti apa? Mungkin kalau misalkan kita ingin baik terhadap Allah, berarti kita harus bisa memperbaiki diri kita dengan cara perbanyak istighfar. Itu pertama. Terus kedua juga di dalam mendekatkan diri kita terhadap Allah itu kita harus bisa mempunyai yang disebut dengan basyari kurikul. Jadi basyari kurikul itu kita sangat penting untuk mengetahui sesuatu dan kita pun juga penting untuk bisa memberi pepatah kepada sesama. Karena dengan kita memberi pepatah kepada sesama, baik itu kita mau didengar ataupun tidak, itu akan mendapatkan pahala dan juga ridho dari Allah untuk yang memberitahu. Yang kedua, kita harus baik terhadap sesama. Nah, terhadap sesama itu berarti kita harus bisa menimbulkan rasa cinta kasih terhadapnya. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umat-umatnya, walaupun umat-umatnya pada saat itu banyak yang membangkang. Tetapi di situ kita nggak boleh lelah untuk terus memberitahu, memberi arahan. Nah, yang ketiga, dengan cara kita mencari harta kekayaan. Karena itu sangat diwajibkan, walaupun sebagian bilang katanya tidak boleh terlalu mengejar duniawi. Memang betul tidak boleh kita mengejar duniawi, tetapi duniawinya yang seperti apa dulu gitu kan. Betul. Tapi kalau misalkan kita butuh dan meminta bermunajat kepada Allah, itu sangat penting. Nah, harta yang disebutkan dengan yang disebut harta absor. Harta absor itu harta yang memang Allah berikan langsung kepada orang yang dikehendaki untuk diberikan kepada kita. Kita salah aja sedikit menyelewengkan amanah itu, emang di dunia kita nggak akan diberikan dampak. Tetapi dampaknya akan datang kepada kita 40 sebelum ajal menjemput. Nauzubillahimindzalik. Nah, di situ bisa kita lihat kalau misalkan titipan amanah dari Allah, hartanya itu akan datang secara tiba-tiba tanpa kita cari. Itu yang disebut dengan harta absor yang memang langsung datangnya dari Allah. Baik lewat manusia, baik lewat gaib, baik lewat hasil ikhtiar kita. Tetapi rata-rata harta absor itu datang di waktu yang tepat, di saat kita membutuhkan. Dan rezeki itu tidak boleh kita selewengkan sedikit pun. Karena kalau kita selewengkan, jelas dampaknya itu, nauzubillahimindzalik, akan terasa dan sangat menyakitkan. Lebih sakit daripada disayat silet. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan harta absor itu? Di situ kita harus benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh mempunyai sifat seudzon kepada sesama. Nah, terus kenapa kita nggak boleh seudzon, sedangkan di poin kedua tadi kita harus bisa mengetahui dan kita harus bisa memberitahu arahan kepada sesama gitu kan. Nah, seudzonnya yang seperti apa? Kalau misalkan kita belum tahu, belum melihat dan juga belum mengetahui ke depannya ini akan seperti apa, tiba-tiba kita seudzon, itu nggak boleh. Tetapi kalau kita mengetahui, oh ini bakal seperti ini, kita kasih tahu dulu. Setelah kita kasih tahu, baik mau diturut ataupun tidak, nggak apa-apa. Yang penting kita sesama muslim saling mengingatkan lah intinya. Nah, di situ kita nggak boleh seudzon lagi kalau kita sudah memberitahu. Tetapi kalau kita sebelum memberitahu udah seudzon, itu nggak boleh. Nah, itu salah satunya sekelumit dari kitab Asbabun Nuzul. Nah, caranya tadi kan belum selesai. Caranya, seperti yang barusan sudah disampaikan. Yakin kepada Allah dan jauhi sifat seudzon. Tidak ada amalan yang perlu kita amalkan. Tetapi syaratnya hanya dua itu saja. Bersihkan hati itu. Bersihkan hati, yakin kepada Allah. Yakin kepada Allah. Baru kaya gitu ya. Iya, tetapi sebelumnya, sebelum kita membersihkan hati, kita pun juga harus saling mengingatkan dulu satu sama lain itu. Ya, apa yang disampaikan oleh Neng begitu luar biasa dan memang itu ada, saya pernah mengaji dalam sebuah kitab gitu ya, hikam kalau nggak salah, dalam hikam itu dikatakan kafa bil yakin ginan gitu ya.
Jadi cukup dengan satu keyakinan maka bakalan kaya gitu kan. Betul. Apa yang disampaikan barusan sinkron begitu kan. Ini sangat luar biasa dan menarik sekali. Ya, barangkali ada pertanyaan lain begitu? Kan rezeki itu sudah diatur. Sedikit banyaknya itu sudah diatur. Apakah perlu ikhtiar atau nanti yang ada jalan aja gitu? Karena gini ya, ada paribasa ya Kiai. Kita mah udah ditakdirkan harus jadi orang kaya berarti ya. Kita nggak usah usaha kan. Kaya. Ya. Betul. Karena kan ini urusan Allah. Perlu diperjelas itu ya. Betul. Itu gimana? Di dalam Lauhul Mahfud yang namanya rezeki itu pilihan. Walaupun sudah tercantum sebelumnya bahwa rezeki si A segini, berarti udah ditakdirkan menjadi orang kaya gitu kan. Walaupun contohnya kita mengetahui bahwa kita akan menjadi orang kaya, terus kita bermalas-malasan, tetap rezeki itu tidak akan Allah turunkan. Jadi gini, prinsipnya sebagai manusia, walaupun kita mengetahui yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi di situ kita tetap harus berpikir dan menjalankan perintah dari Allah. Nah, rezeki sudah diatur. Kalau menurut saya, rezeki tidak diatur. Karena manusia dilahirkan di rahim ibu itu udah sama dengan rezekinya. Tetapi rezeki itu tergantung kita. Kita bisa mengelolanya dengan baik apa tidak. Karena di saat kita lahir ke muka bumi ini, keimanan sudah dibarengi. Rezeki juga kita sudah dibarengi. Nah, banyak orang yang baik, tetapi hidupnya biasa-biasa saja. Banyak orang yang jahat, tetapi hidupnya kaya raya. Berarti kan itu pilihan. Nah, sekarang untuk masalah rezeki. Baik halal ataupun haram, sebenarnya semua rezeki itu kotor. Tidak ada yang disebutkan dengan rezeki halal. Karena kalau rezeki halal itu, kalau misalkan saya boleh bertanya gitu kan ya, rezeki halal itu yang seperti apa? Yang sudah dijakatin gitu ya, dikeluarkan. Bukan, maksudnya kan gini, saya nanya semua rezeki itu kan sebenarnya mah kotor. Baik itu rezeki halal ataupun haram. Nah, saya mau bertanya dulu, rezeki halal itu yang seperti apa? Yang sesuai aturan aja. Yang sesuai aturan. Contohnya? Contohnya kita jualan grosir di pasar beras. Nah, ya. Menurut syariat, misalkan menurut syariat Islam. 1 kilo. Nah, gitu. Jangan dikurangi gitu ya. Kata ya beli berasnya 7.000, kita jualan 8.000, kita bilang sama pembelinya, ini saya belinya 7.000 gitu kan. Mungkin di zaman dulu ada yang disebut dengan rezeki halal. Tetapi kalau untuk di zaman sekarang tidak ada rezeki yang halal. Karena semua ngakal. Dari sana 10.000, dijual 15.000, bilangnya dari sana juga 14.000, saya cuma ngambil untung 1.000. Ya, benar. Makanya nggak ada yang disebut dengan rezeki halal di zaman sekarang. Nah, air hujannya. Iya, selain dari air hujan dan tumbuh-tumbuhan, itu bisa disebut dengan rezeki halal. Rezeki, sebagian haul mengatakan rezeki itu ada yang bilang udah masuk ke perut itu rezeki. Kalau berupa rumah, mobil, uang itu milik, bukan rezeki bahasanya. Nah, ini yang perlu diluruskan juga ya. Coba. Mungkin kalau untuk yang sudah dimakan oleh kita itu rezeki, betul. Tetapi kalau untuk seperti kendaraan, rumah, harta benda itu milik, salah. Itu amanah dari Allah. Kan milik rezeki bahasanya. Ya, milik rezeki dari mana awalnya, mau nanya? Baik. Nah, kita kembali ke masalah tadi. Zaman sekarang ini nggak ada yang halal. Maaf, mungkin itu akan banyak perdebatan loh. Iya. Itu kalau terdengar sama kiai-kiai lain itu pasti tidak nerima. Nah, itu harus dipertanggungjawabkan, harus diperjelas sejelas-jelasnya. Karena semua rezeki itu kotor. Kita nggak tahu kan orang itu ngasih ke kita hasil dari apa? Kan ada keterangannya itu, mah kita nggak bertanya ini uang dari mana, nggak mungkin. Ya namanya orang kasih kita terima. Berarti jangan sedikit-sedikit setiap ada orang yang memberi kita terima, alhamdulillah saya mendapatkan rezeki halal. Jangan, karena kita belum tahu. Di saat kita ada yang memberi rezeki, baik itu dari hasil kerja gajian gitu kan, baik itu hasil laba, berarti kita syukuri alhamdulillahirabbil alamin, 40% kita sedekahkan kepada yang hak, berarti itu yang halal, yang 60%. Begitu. Berarti intinya harus dijakatkan. Zakatan lah gitu. Ya, intinya tetap sedekah.
Makanya rezeki haram pun juga bisa menjadi halal kalau misalkan kita tahu ilmunya dan tahu cara menyedekahkannya. Jangan sampai kita salah. Memang ada di dalam keterangan yang haram tetap haram, yang halal tetap halal. Haram dan halalnya apa dulu? Ini kita kan lagi membahas rezeki, bukan berarti membahas tentang minuman keras ataupun lainnya. Gitu. Iya. Terus terkait ketika kita mau usaha kemudian pinjam ke bank ini, itu bagaimana? Sebagian ulama mungkin menyampaikan itu tidak boleh karena masuk riba. Tetapi sebagian ulama dari Imam Syafi'i memang memperbolehkan, walaupun ribanya ada gitu kan. Tetapi dengan cara apa kita menghilangkan dosa riba tersebut? Kan itu tercantum juga ya di dalam kitab Al-Iqsar, bahwa kita untuk menghilangkan dosa riba itu dengan cara seperti apa. Di saat kita menerima pinjaman dari bank, itu penting kita sisihkan sebagian 20%. Untuk apa? Bukan dibagikan kepada yatim atau duafa gitu. Tetapi itu kita bisa sedekahkan ke masjid untuk menghilangkan dosa riba. Salah satunya itu. Oh, jadi uang dosa riba harus ke masjid, uang dosa ini harus ke sini. Oh, itu ada aturannya. Karena di dalam Al-Iqsar itu kan disebut dengan sedekah apa ya? Sedekah filatil. Sedekah filatil itu jadi cara untuk membersihkan dosa dari rezeki, dari uang lah intinya gitu ya, dari uang. Itu teh sangat bermanfaat dan sangat banyak fadilahnya bagi yang menjalankannya gitu. Jadi kalau misalnya kita menerima nih, mau ngewarung contohnya gitu kan, pinjam uang ke Bank BRI. Terus kita dapat uang 100 juta misalkan gitu kan. Nah, yang 20 jutanya itu untuk menghapus dosa riba, kita infakkan ke masjid. Caranya tuh ya. Caranya. Nah, itu akan bersih berarti. Insya Allah itu akan bersih dan usaha kita pun juga akan mendapatkan kelancaran dan kemudahan. Ada juga yang nggak pernah infak dan zakat itu orang sehat, saya lihat terus rezekinya juga malah semakin banyak. Ada juga yang kayak gitu. Nah, itu patut dicontoh ya atau tidak? Ya orang yang sukses itu kan nggak zakat, nggak sedekah. Iya. Gitu orang. Disitulah penting kita mengetahui apakah itu berkah atau tidak. Kita melihat orang wah kaya begini, kita kan nggak tahu keberkahannya ada atau tidak. Kalau ada keberkahannya akan seperti apa, kalau tidak akan seperti apa? Kita melihat seseorang yang kaya raya, ingin mengetahui bahwa itu berkah atau tidak, gitu kan. Tidak berkah kalau misalkan dia itu memiliki wajah yang kusam. Katanya dari wajah. Tetapi kalau misalkan kita melihat orang itu kaya dan kelihatan ada cahayanya, berarti itu mendapatkan keberkahan. Walaupun dia nggak pernah sholat. Kan masalah ibadah urusannya hablum minallah dengan Allah. Enggak, maksudnya kan yang percaya itu rata-rata orang yang nggak pernah wudu. Orang yang nggak pernah batal wudu. Dan sebenarnya kalau untuk cahaya wajah itu bukan dinilai dari yang rajin berwudu saja, tetapi dinilai juga dari keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kebersihan hati. Iya. Jadi bukan hanya karena wudhu saja. Memang orang yang rajin berwudhu dan wudhunya benar itu akan mendapatkan wajah berseri-seri, yaitu bercahaya gitu kan. Tetapi ada juga yang bercahaya, orang yang nggak pernah sholat tetapi mendapatkan keberkahan dari Allah, berarti Allah menilai akhlaknya dan poin baiknya. Tuh. Sisi positifnya. Betul. Oh, jadi saya kembali lagi ke sini Ustadz, ini jelas akan jadi apa argumennya para kiai menceritakan tentang masalah zaman sekarang ini nggak ada yang halal rezeki. Ya punten-punten gitu kan. Sekarang gini, kebanyakan alhamdulillah masih banyak kiai-kiai yang baik, bijaksana dan adil gitu kan. Tetapi ada juga sebagian yang memang selalu mengharapkan diberi dan dia tidak mau tahu diberi dari hasil apa. Berarti rezeki kotor. Leheng mun iya gitu kan. Dipakai dan disedekahkan dulu. Gimana kalau dipakai untuk kepentingan pribadi untuk bayar utang? Gitu ya. Kalau kan kita juga tidak tahu apakah itu kotor dan bersih. Betul. Apa berarti kita harus bertanya terus kepada orang yang memberi uang ya? Bukan harus bertanya terus. Di saat ada yang memberi, alhamdulillah kan disyukuri. Simpan untuk yang berhak. Berarti ini milik kita yang segini. Jadi begini,
ketika kita sudah punya ilmu seperti ini, kan barometernya ilmu nih ya. Jadi segala sesuatu amalia itu harus ilmu. Betul. Gitu. Nah setelah kita tahu seperti ini, nggak usah tanya karena apa? Betul. Karena nggak wajib itu. Iya. Tapi Takutnya kitanya tersinggung tahu, gitu. Tahu harus bagaimana sikap kita kalau punya rezeki seperti itu. Apalagi misalkan orang ini, biasa juga ya orang ini nih kerjaannya nggak benar nih, gitu kan? Apalagi seperti itu kan udah tahu, udah ya sisihkan seperti tadi. Karena apa? Karena tadi itu menjaga supaya jangan sampai kita makan yang tidak halal. Betul. Ya kalau ditanyakan langsung kepada orang yang memberinya kan nanti Tersinggung. Berarti kalau saya ada yang ngasih 100.000, Ya alhamdulillah. 40.000, 60 ambil lah, itu yang mutlak halal. Itu yang mutlak Nah, halal. Ini terjadi dari mulai tahun berapa? Abad berapa? Sebenarnya ini terjadi dimulai abad ke-6. Waktu zaman Abad ke-6 tahun 600-an setelah Masehi. mulai banyak yang tidak halal. Betul. Oh. Ya makanya udah ada dari dulunya. Kan itu juga ada di dalam Al-Iqsar kan tadi udah disampaikan bahwa kalau misalkan untuk penghapusan dosa riba caranya begini, untuk untuk penghapusan harta yang kotor gitu, cara membersihkannya seperti ini gitu. Jadi ada takarannya 20%, 40%, 30% gitu. Benar, kayak luar biasa, uang mah bisa menghapus dosa. Berarti kalau gitu mah Kiai. Betul, uang tuh bisa menghapus dosa. Kan tadi disampaikan kita butuh harta absor gitu kan, yang Allah berikan lewat siapa saja, tetapi tetap kita kan nggak tahu harta itu bersih atau tidak, tetap kita sedekahkan. Yang penting kita jangan nyuri dan jangan menipu. Yang penting kita jangan nyuri dan menipu. Itu. Kalau diberi mah kita terima aja dari mana pun. Ya kalau ada yang memberikan diterima, disyukuri, alhamdulillah, langsung sisihkan. Gitu. Itu nggak termasuk suuzon nggak? Ada suuzon nggak itu? Ada seudang Ke orang yang memberi itu. Kan kita kan menyisihkan itu kan berarti ada suuzon tuh. Betul. Kalau itu mah kan memang sudah kewajiban. Kita orang miskin wajib sedekah, apalagi kita ada uang. Bukan berarti kita sedekah itu karena pengen ada sesuatu, ya ikhlas aja ridholillahi ta'ala. Tapi kita sudah mengetahui ilmunya bahwa cara membersihkannya seperti ini. Gitu. Emang orang miskin wajib gitu? Gimana kok? Kan orang miskin mah nggak mampu. Sedekah itu wajib untuk semua kalangan, baik yang kaya ataupun miskin. Kita nggak punya aja, kita harus benar-benar muncul orang mana ngusahakeun gitu untuk sedekah mah. Yang miskin aja wajib. Jadi yang disebut kotor itu mungkin asal usulnya. Iya, asal usulnya. Tetapi kan kita nggak tahu asal usulnya dari mana, gitu kan. Tetapi karena kalau kita melihat zaman sekarang memang beda dengan zaman dulu, gitu kan, sebelum Masehi, makanya di situ turunlah kitab Al-Iqsar cara untuk pembersihan-pembersihan. Mungkin kalau tidak ada kitabnya, bid'ah, Bunda bilang seperti ini, gitu kan. Tetapi karena memang ada kitabnya, ada tata caranya, ada ilmunya, berarti di situ sangat penting kita menguasai dan belajar kitab tersebut agar kita bisa lebih mawas diri dalam hidup, tidak melakukan kesalahan. Nah, contoh gini. Ayah nih, halap, melakukan jinah dengan perempuan yang bukan muhrim. Berapa nilai uang yang harus ayah keluarkan untuk menebus dosanya selain bertobat kepada Allah? Sebenarnya kalau untuk melakukan jinah seperti itu ada yang disebut dengan membayar dosa dengan kifarat ya, dengan kifarat. Tetapi kifarat itu yang dijinahinya tidak dinikahi, itu wajib membayar kifarat. Kalau yang dijinahi oleh kita dinikahi, itu mungkin Pak Kiai tahu di dalam Quran surat An-Nur ayat 3 hukumnya seperti apa. Yang dijinahi kita nikahi hukumnya seperti apa? Silahkan Pak Kiai aja yang menjelaskan. Mungkin Kiai Abdan ya. Quran surat An-Nur ayat 3. Semoga dijelaskan aja, jangan Bunda. Gitu, karena jarang loh Kiai yang bahas tentang ini karena berat. Sangat berat. Tetapi ini teh harus sebenarnya dibahas. Berat banget. Akan banyak orang yang tersinggung dengan masalah ini. Dalam kalangan besar gitu kan. Kalangan sedang sampai kalangan bawah. Berarti cut kalau gitu ya. Nah, contohnya gini, udah. Berarti kifarat ya. Kalau tidak dinikahi. Nah, kita kembali. Dosa. Kalau saya mencuri, contohnya, wah malam ini uang Kiai Asep mau saya curi 100 juta dari dompetnya. Cara menebus dosanya bagaimana? Selain tobat sama Allah dengan mengeluarkan uang. Bilang.
Bilang apa? kepada yang dicurinya. Itu yang paling tepat. Kalau meninggal, Contohnya sudah meninggal berarti kepada keturunannya. Minta, kalau misalkan ayah nggak bisa untuk mengembalikan, contohnya, minta tolong diikhlasin. Kalau tidak bisa mengembalikan, tapi kalau bisa mengembalikan, bilang bahwa saya dulu pernah mencuri uangnya bapak kamu gini, dan saya bisa mengembalikan tapi dengan cara dicicil, contohnya gitu. Nah itu nggak ada lagi. Jadi intinya kalau dosa dengan Allah itu kita lebih mudah untuk meminta ampunan. Betul, Tapi tatkala sesama adami, sesama manusia, berarti harus ada keridoan nih. betul, harus Ya. ada keridoan. Baik dari orang yang kita zalimi, kalau dia nggak ada berarti kepada ahli waris. Contohnya kalau ayah mencurinya kepada orang soleh. Tapi kalau misalkan seseorang mencuri kepada orang yang kikir, nggak usah memberitahu. Justru kita mencuri tetapi hasilnya kita pergunakan demi kebaikan, berarti kita sama dengan menolong orang yang kita curi. Menyelamatkan. Iya, bukan menolong, menyelamatkan di dunia dan juga di akhirat. Lebih baik kita curi dimanfaatkan untuk kebaikan daripada harus disimpan akhirnya mubazir. Menolong orang yang dicurinya. Betul, Iya. menolong orang yang dicurinya. Karena daripada dia celaka nanti di akhirat, udah diambil aja lah, disodakoin gitu, kayak yang dilakukan oleh para wali. Nah, kalau boleh bertanya, Teteh Hajah, ya. Tadi kan ada sebuah kitab yang membahas tatkala seseorang melakukan kesalahan seperti ini, untuk cara pembersihannya seperti ini. Nah, itu kitabnya itu kira-kira kita bisa nggak untuk dikaji bersama? Atau membelinya di mana gitu. Iya, atau misalnya saya bisa mendapatkan di mana? Insya Allah, karena kan kalau untuk di toko Musab Al-Hikmah di Saudi, itu banyak. Iya, itu terbitan tahun berapa tuh, Teteh? Itu terbitannya tahun 1920, tua. Tapi banyak salinannya, makanya banyak dijual juga. Ada juga ya pernah dengar itu kitab apa namanya itu, kitab Majmu apa sampai 150 miliar harganya. Majmur itu 150 miliar, percaya nggak kitabnya? Ya, kalau itu kan kitab ini ya, kitab Nasrani. Kitab Cara pembersihan hati dan cara keyakinan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Benar itu sampai 150 Iya, miliar. karena itu kan kitab kuno. Itu adanya di mana sekarang? Kalau itu mah adanya di Rusia. Diabadikan. Jadi Kiai tadi bertanyakan tentang masalah rezeki itu sudah diatur begitu kan, apa kita diam saja gitu, karena di lauhul mahfuznya kita ditulis bakal kaya gitu, apa diam aja. Jadi ternyata kita ini tetap harus mencari ya. Oh ya, harus ikhtiar. Berarti sesuai dengan ayat Al-Quran, al-ujroh biqadril masaqatin gitu ya. Iya. Jadi ganjaran keberhasilan itu harus dengan kemasakatan, harus dengan perjuangan kan begitu. Baru kalau orang mau kaya ya kalau diam aja nggak mungkin. Intinya kita harus bisa mendapatkan mahabbahnya dari Allah dulu aja. Kalau kita sudah mendapatkan mahabbah dari Allah, apa yang kita inginkan tidak dilisankan, hanya cukup dalam hati, pasti akan Allah kabul. Kalau kita sudah mendapatkan mahabbahnya dari Salah Allah. satu contoh, kita lagi duduk, Dok ya besok pengen beli Rubicon. Itu salah satu gitu kan, contoh kecilnya itu. Betul Kiai. Itu kenyataan Kiai. Benar. Kenyataan. Jadi pada kesimpulannya sebenarnya kita tidak bisa gitu kan menghakimi sesama, karena kita tidak tahu sesama itu, makhluk itu apakah disayang oleh Allah atau tidak. Jadi kita nggak tahu, cuman kita hanya bisa saling menasehati dan memberikan pepatah demi kebaikan. Cuman di sini kita kalau pengen kaya raya dan diridhoi oleh Allah, yaitu kejar dulu mahabbahnya. Kalau Allah sudah mahabbah kepada kita mah nggak susah apapun itu, insya Allah. Sebenarnya kalau kita mempelajari ilmu agama yang baik gitu ya, sebenarnya nggak susah juga. Karena untuk mendapatkan mahabbahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukup kita yakin kepada Allah dan sababiahnya kita menjalankan sholat sunnah, mulai duha, hajat, tahajud, dan memperbanyak baca sholawat. Cuman itu saja sih. Ya, sesuai juga dengan Al-Quran sih. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi andai kata engkau mencintai Allah kan gitu,
maka Allah akan mencintai kita. Ya. Jadi ketika sudah mahabah, apapun yang kita inginkan, mungkin Allah akan kasih ya. Tadi itu kan pengen tropikon langsung dikasih kan. Kan ada langsung. ada kisah ya, ada kisah Asbat. Asbat itu di zaman Sayyidina Husain. Asbat namanya. Asbat ya namanya. Kisah Asbat itu dia dilihatnya orangnya nggak baik menurut mata manusia gitu kan. Wah, Asbat itu orangnya nggak baik, perlu kita jauhi, jangan deket-deket orang itu gitu kan. Tapi Allah mahabbah sama Asbat itu. Makanya segala sesuatu dan keinginan Asbat itu dipenuhi dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mahabbahnya dari sisi Nah, mahabbahnya dari sisi apa? Sedangkan manusia benci sama orang itu. Gak suka sama orang itu. Karena dia selalu yakin dan tidak pernah mau terlihat ibadahnya di mata orang lain. Cukup hanya Allah yang mengetahui. Makanya dipandang buruk oleh orang lain, tetapi dipandang bagus oleh Allah. Iya, paham. Karena saking ingin kepakainya sama Allah, sholatnya, makanya Tersembunyi. orang yang sholat dia malah main gitar, contohnya. Contohnya, gitu, makanya joget-joget. tersembunyi setiap ibadah Nah. gitu. Nah itu. Jadi kebaikannya disembunyikan gitu Ya, Asbat itu kebaikannya disembunyikan. Bahkan Sayyidina Husain sendiri pada saat itu, saat Asbat meninggal, tidak mau ikut memakamkan. emang kehidupannya seperti apa? Kehidupannya tuh jadi emang orang kaya Asbat itu gitu. Karena kan udah dijamin semuanya sama Allah. Diseuzonin sama orang itu muja gitu ya. Diseuzonin sama orang muja, terus ya menipu lah gitu, merampok gitu kan segala Emang macam. zaman waktu itu ada pemujaan. Dari zaman dulu juga ada ya yang namanya pemujaan itu. Dan juga Kiai pingin kayak gitu jadi ibadah ya, ngumpet-ngumpet kayak gitu. Tapi belum bisa gitu istilahnya. Selama istri matanya masih ngebuka mah. Karena saya kan, saya udah sholat di luar, di depan istri sholat lagi saya. Dibilang nggak sholat soalnya. Kalau dibilang nggak sholat, saya pengen apa-apa kan dibeliin. Jadi ibadah yang paling besar itu ibadah yang tersembunyi. Makanya kapan-kapan nak, Bunda jangan pengen tahu ayah lagi ibadah. Nggak pernah mau tahu. Ya, Bunda, Kan ibadah kewajiban. kalau ayah pergi, contohnya, udah jangan ditanya, berarti ayah mau ibadah. Ya. Ibadahnya apa dulu nih? Nggak, jadi gini ya, cara ibadah yang tersembunyi. Mau tahu nggak cara untuk mendapatkan mahabbah ya, mahabbah dari Allah? Ibadah yang tersembunyi itu seperti apa? Contoh di saat zuhur gitu kan, kita harus lihat-lihat dulu nih ada orang nggak gitu kan. Misalkan ini, kalau misalkan yang untuk berjamaah mah nggak apa-apa dilihat banyak orang juga karena memang itu waktunya berjamaah kayak subuh, terus maghrib sama isya gitu kan. Tapi kalau pas waktu asar, waktu zuhur gitu kita lihat dulu sana kemari nggak ada orang gitu kan. Masuk aja, contohnya masuk kamar atau musola, kunci. Sok di situ benar-benar tidak mengingat apapun, hanya mengingat Allah. Memohon dan munajat kepada Allah. Kalau ibadahnya itu memang untuk syiar. Nah, itu kan untuk siar rata-rata nggak mungkin sembunyi-sembunyi. Kalau untuk syiar memang tidak bisa sembunyi-sembunyi, tapi kan di sini masalah ibadah bukan meliputi ibadah sholat aja, tetapi meliputi semuanya, baik ibadah sedekah gitu kan, ibadah syiar, ibadah sholat gitu ya, kan kewajiban-kewajiban banyak. Misal sedekah kan lebih bagus tangan kiri pun Tidak tahu. tahu kan begitu. Betul. Tetapi memang kalau tidak begitu orang tidak terinspirasi kalau kita tidak vulgar gitu. Betul. Kan Itu- ada waktunya. Ada waktunya kita harus vulgar untuk mencontohi orang. Niatannya. Ada juga yang memang, tapi misalkan contoh kita sebulan 2 kali nih sedekah contohnya. Berarti yang 2 minggu ini kita harus terlihat oleh orang untuk mencontohi yang baik. 2 minggu kemudian itu yang harus tertutup dan tersembunyi. Ya tahu kalau masalah sedekah mah jangankan yang tersembunyinya, yang ria aja masih aroganti. Apalagi yang disembunyikannya, berapa ratus kali lipat. Nah, cuman sekarang saya mau tanya, kayak ingat nih. Iya. Nah, tapi ujung-ujungnya akan dipecahkan juga ke sini. Nah, kita hidup udah berapa tahun kayak 40 tahun. Jumatan nggak pernah tertinggal. Contohnya, Jumatan nggak pernah tertinggal. Di hari Jumat duhur dikemanakan, saya mau tanya. Di hari Jumat, Duhur dikemanakan? duhur dikemanakan? Iya. Diganti dengan Berganti dengan Jumat. Makanya saya bertanya karena nggak tahu kan. Gitu. Maaf, saya bertanya ini, ada nggak keterangan yang memang menjelaskan
lebih dalam mengenai masalah bab itu penting buat saya. Penting. Karena apa? Kalau saya sampai saat ini masih tetap menjalankan sudah Jumatan, saya pulang ke rumah, saya duhur di rumah. Kalau saya pribadi ya, nah takutnya saya bertentangan ini masalah ini. Takut dibilang apa? Bid'ah. Ya Gitu. kalau sepengetahuan sih, dan kalau menurut Imam Syafi'i itu kan kalau 40 mustautin artinya Betul. orang yang mukim di situ, Ah. itu ketika Jumat tidak usah di sholat duhur Duhur. lagi. Gitu. Tetapi kalau memang kurang itu memang mesti disempurnakan dengan Sholat zuhur. Betul kalau begitu. Berarti saya nggak bid'ah kalau begitu. Nah, sekarang saya mau tanya kejelasannya. Karena yang menyuruh saya sholat duhur setelah Jumat itu adalah istri saya. Kata istri saya punya keterangannya ya. Saya ada kitabnya ya. Saya bukan di depan ayah. Akhirnya oh iya ya. Nah makanya sekarang dikemukakan aja. Jadi memang gini, keterangannya itu ada di dalam kitab Futuhul Gaib. Karya saya keterangannya itu ada di dalam kitab Futuhul Gaib yang memang karya dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Bahwa kita ngambil yang fardu anjalah. Fardu anjalah itu ketika sholat Jumat itu wajib, tetapi kita pulang dari masjid melakukan lagi sholat zuhur itu lebih sempurna ibadahnya, begitu. Oh, gitu. Jadi kalau nggak melakukan sholat duhur pun juga Nggak apa-apa. Cuman kalau ingin lebih sempurna ya ngambil yang fardu anjalah Iya, gitu. berarti harus fawahid duhur. Jangan merasa Tapi sempurna. jangan di masjid, Ya jangan di masjid pas fawahid. pulang ke rumah Iya. gitu. Jadi kalau masalah Jumatan, nah itu kan juga terkadang ada yang bertanya, itu masalah kewajiban Jumat itu diturunkan waktu Isra Mi'raj atau sesudah Isra Mi'raj. Nah, itu pun Nah. benar. Yang kedua, ya, bahwasanya menurut kitab yang pernah saya baca, ya insya Allah itu nama kitabnya Al-Fawaidul Mukhtarat, ya, karangan dari Al-Habib Ali min Al-Habib Baharun, ya, Darul Lughah wa Da'wah, salah satu murid dari Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumir. Jadi untuk pembahasan masalah keabsahan sholat Jumat dan kapan diturunkan kewajiban Jumat dan siapa yang melakukan Jumat pertama kali Jumat, itu silahkan buka kitabnya di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarat. Adapun masalah jumlah, ya emang Imam Syafi'i sih 40. Betul. Tapi ulama-ulama yang lain berbeda-beda. Sehingga benar kata Teteh tadi bahwasanya orang yang melaksanakan sholat Jumat, kalau dia pengen keluar daripada ikhtilaf para ulama, ada yang mengatakan syaratnya segini, syaratnya segini. Nah, kita yang paling afdal utamanya itu zuhur. Dan saya pun diajarkan dari guru saya di pesantren, setiap habis Jumatan kita kerjakan lagi. Itu kita nggak ngajak orang lain. Betul. Iya, Pribadi betul, ya. betul. Karena kita supaya keluar dari perdebatan perbedaan ulama ini. Betul. Ya, akhirnya kita lebih sempurna. Artinya satu pendapat kita membenarkan, satu pendapat juga kita membenarkan. Nah, terus ada lagi nih yang lagi rame. Pesantren Al Zaitun seorang perempuan memimpin Jumat kalau nggak salah ya. Nah, itu gimana? Kalau itu mau bid'ah. Karena Karena bid'ah tidak ya? ada contohnya. Karena sholat Jumat itu diturunkan setelah Isra Mi'raj. Dan yang pertama melaksanakan sholat Jumat itu ya Nabi Muhammad SAW bersama sahabat-sahabatnya. Tuh. Bid'ah berarti ya, pantesan banyak di demo kalau gitu. Walaupun bilang itu istrinya, ya tetap kan perempuan nggak boleh ada di sekelilingnya Karena laki-laki. kewajiban Jumat itu kan bagi rijal, laki-laki. Betul. Perempuan Iya. tidak wajib. Perempuan tidak wajib, tapi kalau perempuan ikut melaksanakan sholat Jumat, sah dia. Iya, tapi nggak boleh. Iya. Enggak Mimpi ya. salah empat ya. Iya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Saya di pesantren di Magelang, Kerakitan, pesantren saya perempuan ada yang ikut Jumatan di sebelah saya, cuman pakai tirai aja kan dihalang. Itu kalau dipikir-pikir emang dibahas seperti Tapi itu. Tapi khotibnya kalau tetap laki-laki. khotibnya perempuan ini ya nyeleneh gitu. Iya. Sama imam, waduh. Jangankan Terus- Jumat kan, Betul. yang wajib saja. Terus dihutbahkan khutbah Suara Jumat. perempuan aja udah orang. Nah itu perlu dibahas juga. Khotbah Jumat gimana? Ya terus gini, kan jelas sholat Jumat itu kan berjamaah ya.
Nah, tetapi di saat khotbah biasanya gitu kan, untuk di zaman sekarang itu kebanyakannya menjelekan politik, menjelekan orang gitu kan. Nah, itu lebih baik kita nggak ikut untuk mendengarkan khotbahnya daripada kita mendengarkan ikut ke bawah dosa. Berarti lebih baik habis sholat Jumat berdoa amin pulang. Untuk menghindari dan mendengar omongan-omongan yang tidak baik. Berarti khotbahnya yang diterjemahkan ya, Bun? Ya, mending khotbahnya yang baik-baik aja gitu ya. Yang Arab yang diterjemahkan. Berarti mendingan pakai bahasa Arab kalau begitu. Mending pakai bahasa Arab. Bahasa Arab kan mau ngomong jelek juga orang lain nggak ngerti. Iya, mending pakai bahasa Arab daripada pakai bahasa. bahasa Arab. Alhamdulillah. Bagus. Itu kalau mau ada ceramah sebelum khutbah kita ceramah dulu. Bagus. Sebenarnya gini, umat Muslim banyak juga yang memang tidak mengetahui tentang hukum-hukumnya di dalam kehidupan. Makanya banyak yang keliru. Padahal sangat penting hukum-hukum supaya kita bisa menjalani kehidupan itu sesuai dengan perintah Allah. Hukum mana ada ini? Ya, kita sebagai umat Muslim gitu kan, harus benar-benar mengikuti dan mengetahui tentang hukum-hukum dan kebijakannya. Gitu. Dan kebijakannya. Ya, dalam segala sesuatu aja, dalam segi usaha, dalam kehidupan. Emang intinya punya ilmunya lah. Ya, intinya harus punya ilmunya. Betul. Mungkin kalau ngebahas tentang agama, kayaknya udah konkret ya, udah lengkap, banyak yang dibahas. Tapi bisa nggak masih berhubungan dengan mengungkap rahasia yang ada di daerah Pelabuhan Ratu? Pertanyaan masih penasaran gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, di kesempatan yang bahagia ini kami dapat kesempatan untuk bertanya tentang seputar mengungkap mitos apa fakta gitu kan. Yang pertama, ini menurut informasi yang saya dengar seputar di Pelabuhan Ratu itu, ketika seseorang yang mempunyai keilmuan setinggi apapun itu, keilmuannya ketika melewati wahangan Sukawayana yang ada di Pelabuhan Ratu ini, katanya itu camal, keilmuannya udah nggak berlaku lagi. Nanti malam saya ke situ. Iya, makanya ini mitos apa fakta? Nah itu yang pertama. Yang kedua, di daerah saya ini, Teh Haji, ada yang namanya makam keramat, tapi nggak dikenal orang. Namanya siapa? Namanya Mbah Yudangkara. Kampungnya kampung apa? Kampung Cipinang. Nah, katanya sebelum ziarah ke makam Mbah Gentar Bumi, lebih utama harusnya ada etika. Etikanya harus ziarah ke makam itu dulu. Kita bukan masalah makam, jadi makam itu di kampung apa namanya? Cipinang. Yang selalu dibilangnya siapa yang Mbah Raden Yudangkara. Udah itu aja. Mungkin pertanyaan dari kami cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar orang tidak ngatog ya. Ya. Sebenarnya kalau untuk yang mempunyai keilmuan setinggi apapun lewat kewahangan Sukawayana itu akan camal, itu hanya mitos saja. Karena dulu memang adanya yang nggak suka terhadap salah satu ulama besar yang mempunyai ilmu tinggi. Makanya disalenggorkeun lah kalau seandainya mah itu. Terus yang kedua, adabnya harus ke Mbah Raden Yudangkara itu, dan tidak ada yang tahu bahwa beliau itu siapa dulunya gitu kan. Kalau yang saya lihat, beliau itu dulunya adalah mertua dari Eyang Raden Gentar Bumi. Karena Eyang Raden Gentar Bumi itu menikah dengan Nyimas Kosasih, putrinya beliau. Kalau itu benar, karena harus adab dulu kepada orang tuanya dulu, baru ke anaknya. Berarti benar, kalau harus adab dulu tuh memang benar. Namanya orang tua, etikanya harus ke situ dulu. Karena kan kalau yang Raden Gentar Bumi pendatang ke sini, kalau beliau asli orang sini gitu. Sesepuh lah katakan. Iya, sesepuh emang itu. Berarti nama aslinya siapa? Kan sekarang itu banyak orang yang nggak tahu siapa, karena kan nggak tahu juga beliau siapa. Tapi yang jelas beliau itu asli tokoh sesepuh di sini, dan nama pribumi, dan namanya itu beliau itu Kiai Haji Ahmad Sadili. Biasa dipanggil Mbah Raden Yudangkara. Iya, itu nama terkenalnya. Nama Gelar makomnya. Syekh Raden Gentar Bumi itu punya keturunan nggak? Punya. Oh, berapa ya? 1 perempuan. Siapa ya? Sebenarnya kalau untuk makamnya, karena wafat kan ada di daerah Banten di dekat Syekh Mansur Cikadun. Kalau Mbah Gentar Bumi dengan Eyang Kudratullah itu
Kaitannya apa? Apa ada kaitan atau tidak? Kalau untuk kaitan saudara nggak ada, tapi hanya kaitan kekerabatan sahabat aja. Tapi memang ada itu. Ada. Makamnya di mana? Kalau untuk makam masih ada di daerah sini sih, di Pelabuhan Ratu. Ya, itu Di Gunung Kantangkil bukan? Bukan di gunung, bukan di gunung, tapi kayak di guha. Ada yang bilang bahwa wali sakti Mama Haji Kudatullah itu katanya masih Mbah Raden Yudangkara. Ada yang bilang lain lagi, itu nggak tahu yang sebenarnya kayak gimana. Itu ada di guha katanya. Ada di guha makam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami sangat bersyukur sekali sudah ngobrol santai bersama, yang dimana obrolan ini sangat menarik dan juga banyak manfaatnya untuk kami, demi untuk perbaikan ya kehidupan di dunia sampai di akhirat kan gitu. Mudah-mudahan aja pertemuan kita di sini ini mengantarkan kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang mungkin bisa kami sampaikan. Yang jelasnya mudah-mudahan ada manfaatnya. Hudma sofa wa dama kadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.